teman-teman. Bagaimana kabar kalian ya? Semoga baik-baik saja. Di sini baik-baik saja, tapi lagi hujan deras ya. Ini saya di rumah ibu saya di daerah Jombang ya. Ini hujan deras dan beginilah ya. Itu air kelihatan memancar dari talang seng itu ya. Ya, di sana angin tidak begitu kencang ya, anginnya berembus sepoi-sepoi ya, pelan-pelan ya. Di halaman rumah juga kelihatan sangat jelas ya jika hujan datang seperti ini ya. Itu ukuran bit airnya ya tidak begitu deras ya, tapi ya cukup lumayan lah ya, dingin misalnya ya. Daerah di sini adalah daerah pegunungan ya, daerah pegunungan di lereng Bukit Pegunungan Anjasmoro ya, di Kecamatan Bareng, Desa Mundusewu, Dusun Mindi, Jawa Timur ya. Ini provinsi Jawa. Ya agak kencang-kencang dikit gitu ya anginnya, tapi di sini nggak pernah ya ada bencana. Meskipun Kelut ya, meskipun Semeru, meskipun ada Gunung Meletus di sana, tapi di sini tidak pernah terdampak ya. Ya mari ke depan rumah ya, bentar saya pause dulu ya. Ya ini saya mau ke depan rumah. Ya beginilah, ada tong ini ya. Ini tanda hujan untuk memantau derasnya hujan. Biasanya kalau penuh begini ya deras ya, begitu hujannya agak lama ya kelihatan di talang, di atap itu kerocoh ya, di atap kerocoh dan diwadahi sama tong itu biru itu ya. Jadi halaman begitu ya, tanah becek kalau hujan ya, sama saja. Tetapi begitu sampai di jalan situ sudah gasek ya, sudah dicor ya. Jadi sampai situ jarak ke 20 meter ke barat sana ya, itu sudah jalan raya. Jadi masuk ya, rumah saya masuk ya dari jalan raya ke timur ya, sekitar 20 meter, nanti ke selatan itu ya, ke sini sedikit sekitar 15 meter itu sampai rumah saya ini ya. Nah beginilah pemandangan hujan ya di sekitar Dukuhan Mindi ya, Desa Mundusewu, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ya. Ini ya tanaman itu kelihatan segar-segar ya di halaman rumah. Di depan rumah ini bunga-bunga kelihatan mereka hijau ya, daun-daunnya segar hijau. Di situ ada ini bunga melati ya, bunga melati yang merambat di bunga bunga hutan ya di situ ya. Sudah ada pohon kelapa ya, cikal kelapa di sini ya. Di sini cikal kelapa yang kelihatan itu ya, segar sekali di sini ya. Begitu itu ada daun murbei ya, daun yang digunakan untuk penangkaran ulat sutra ya. Ini mengambil dari hutan Mojokerto ya, di sini di perhutanan, dan diambil oleh ibu ya pada waktu pertemuan di Mojokerto kemarin, ditancapkan di sini, dan itu sekarang nah, sudah besar ya, pohonnya sudah besar. Dulu cuma satu tangkai kecil gitu ya, ditanam di pot, tapi itu ditaruh di tanah ya segitu, sehingga pohon murbei atau besarannya sudah besar. Itu sebagai budidaya ulat sutra ya. Di sana di kehutanan di daerah Mojokerto ya, ada penangkaran budidaya ulat sutra dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah di sini ada tanaman obat ya, ini pandan ya, untuk pewarna bikang ya, pandan untuk pewarna bikang.
Ini ada yang merah, ini bunganya pohon bunga pagoda ya. Jadi daunnya ini digodok ya sebagai obat urat ya, sebagai obat urat atau stroke. Ini asli dari Cina ya. Pohon pagoda itu berasal dari Cina ya, memetik di hutan Mojokerto ya. Kalau yang itu bunga sakura ya, bunga sakura, melati sakura yang kuning-kuning itu. Yang itu bunga daun ketela ya, ketela ubi ya, ketela ubi. Ini daun pete dan sengon, yaitu sengon ya. Itu daun sengon ya, untuk obat ya kekurangan darah atau antioksidan ya, obat yang memperbaiki sel-sel darah maupun cairan darah untuk mempertahankan kekebalan tubuh ya, sebagai antibodi. Ini ada pohon pinang ya, sebagai obat kanker atau parasit ya. Nanti buahnya tumbuh, dibelah ya, ditumbuk dan dimakan. Itu adalah pohon pinang. Pohon pinang adalah pohon obat. Di sini ada pohon sepatu, juga pohon obat. Ini ya, pohon daun salam sebagai obat. Dan ini buah-buahan ya. Ya, ini adalah jenis apa ini? Apokat ya. Ya, hujannya deras ya. Ya, sekali lagi beginilah keadaan di sekitar rumah saya, dan kelihatan mendung putih sekali ya, tebal sekali. Ya, hujannya mungkin agak lama nanti ya, hujannya mungkin akan agak lama ya. Terlihat itu ya, pohon pisang mengayun-ngayun ya, mengayun-ngayun daunnya. Pohon pisang kelihatan daunnya melambai-lambai ya, daun pisang ya. Daun pisangnya sampai ya itu ya, sobek-sobek ya, sampai hancur daunnya ya, keterpa angin. Kadang-kadang anginnya pas besar, pas kecil gitu ya. Begitulah hujan di depan rumah ini ya. Tadi di kamar, dan ini ada di depan rumah. Ya, itu pohon pinang, dan itu ada sungai ya, dan di sana ada sungai. Ya, ini mau ke sungai ya, melihat bagaimana derasnya air hujan bisa kita lihat di sungai. Jika sungai nanti alirannya kecil, maka tidak banjir. Maka hujannya di atas ya, di daerah pegunungan saya kecil. Nanti jika airnya deras di daerah pegunungan sana, berarti hujannya lebat di atas ya. Itu adalah kanal ya, kanal saluran air dari parit-parit sawah ya, di sekitar desa sini dan desa di atasnya ya. Beginilah sungai di timur rumah saya ya, kecil ya, saya jauhkan ya, ini ya. Ya, begini ya. Ya, itu. Ya, beginilah ya, biarpun hujannya deras, mungkin tidak sampai ya menembus ke batas ring tengah itu ya, biasanya airnya ya. Ini alirannya cukup kecil, mungkin di pegunungan ya, daerah mana itu, Malang ya, daerah Malang mungkin hujannya baru saja tiba ya, sehingga airnya belum sampai sini. Nanti agak sore biasanya tinggi ya, naik ya airnya. Ya, beginilah keadaan di lingkungan sekitaran rumah saya, dekat sungai ya. Biasanya banjir sampai ring tengah itu ya, di cor-coran itu ya, di buk itu ya. Ya, ini sebentar saya tunjukkan ya, rumah saya ini begini ya, saya jalankan pelan-pelan ya. Ya, ini terus habis itu rumah Pak Sabir, yaitu rumah Ibu Binti rumah saya ya, rumah Bapak Imam Rubai ya. Ya, beginilah hujan ya di sekitaran rumah saya.
Hujannya deras, baru saja datang ya. Saya tadi tidur ya, saya lihat kok hujan ya, terus habis itu saya ambil fotonya. Biasanya kalau anginnya kencang ya, sampai itu ya, semua tanaman nggak ada yang diam ya. Ini sekiranya tanaman di sini diam ya. Ya begini ya hujannya ya, deras ya. Ini saya bawa payung ya. Ya ini saya ya bawa payung ini. Ya ini berjalan ya. Nah, saya bawa payung. Habis itu ini ya, ya kelihatan sekali ya. Hujan deras ya ini ya. Tapi aman di sini untuk bencana alam sudah nggak pernah ada. Mulai zaman dulu aman ya. Gunung Kelut berada di pojokan sana ya, selatan sana. Kalau Gunung Semeru di bagian utara sana ya. Nanti kalau pagi kelihatan gunung di situ ada batasnya Gunung Kelut ya, Gunung Kukusan itu ya. Itu pertengahan antara Gunung Semeru dan Gunung Kelut. Ya beginilah ya, itu ada kanal saluran air kecil ya. Ini menghubungkan ke rumah-rumah tetangga itu ya. Lancar alirannya ya, sudah saya bersihkan, kemarin saya bersihkan. Dan ini ada jalannya ya, jalan gitu ya. Dan jalannya lurus ke sana ya. Ya deras sekali, tambah deras. Ya itu tumbuhan jati ya. Ada pohon jati, ada saluran kanal ini tembus ini ya, tembus ke sini ya, dari situ tadi ya. Ya tembus ke sini. Ya salurannya tembus. Ya itu ada pohon apa itu lompong ya. Talas ya, pohon talas. Ada pohon talas ya. Ya inilah pohon talas ya. Jika terkena air nggak pernah basah. Pohon talas jika terkena air nggak pernah basah. Kita lihat sendiri ya, itu terkena air tapi nggak pernah basah. Airnya nggak pernah mau membasahi daunnya, tetapi mengumpul-ngumpul seperti ini. Ya pohon talas daunnya tidak pernah basah. Beda sama pohon ketela ini, masih agak basah. Airnya mau menyebar. Tetapi di daun talas ini airnya tidak mau menyebar. Ya begitu ya, beda ya, seperti kelereng ya, berkumpul-kumpul gitu ya, ya gitu. Yaitu pohon jati menyesuaikan diri ya. Pada saat hujan daunnya besar-besar hijau-hijau. Kalau pada saat kemarau daunnya rontok ya. Nah, seperti inilah ya. Ya iritabilitas namanya ya. Kalau musim kemarau daunnya rontok. Kalau musim begini ya, musim hujan saja daunnya lebat dan hijau. Ya terima kasih ya sobat-sobat ya untuk sore hari ini, semoga bahagia dan penuh rasa sukacita semuanya ya. Melihat sekitaran rumah saya dari kamar tadi ya, mulai ada talang ya. Di situ ada cocoran air hujan. Di sini juga di depan rumah ada atap dan ada terocohan air hujan. Ini di daerah Jombang ya, bukan di Kediri, saya lagi di rumah ibu saya. Ya mungkin kalau nunggu saya di Kediri ya, mungkin lama nggak ketemu ya. Saya lagi berlibur di rumah ibu saya ini ya. Ya begitulah asiknya ya, melihat pemandangan waktu hujan ya. Di tong itu ada percikan-percikan air itu ya. Ya. Biasanya airnya ditampung ini untuk cuci kaki, biasanya begini.
untuk cuci kaki ya, diambil untuk cuci kaki ya, untuk cuci kaki ya, untuk cuci kaki biasanya ya. Nah, diambil untuk cuci kaki ya, ada manfaatnya nanti untuk siram-siram tumbuhan kalau musim kemarau, agak nggak ada hujan, besok mungkin teriknya panas ya. Ya, jika lama agak ada seminggu itu air tong itu disiramkan di pot-pot sini. Di sini ada pot-pot, tapi kalau musim begini, musim hujan begini nggak pernah nyirami ya. Jadi ilmu pengetahuan alam itu saya dibimbing oleh ibu saya ya, Ibu Binti Zaimah SPD ini ya. Sejak kecil ya, ibuku saya adalah guru SDN ya, di SDN Mundisewu 2 sini ya dulu ya. Sejak kecil saya dibimbing matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan pernah diikutkan lomba ya sama ibu saya ya di SDN bareng 1 dan mendapatkan juara 1 lomba sains ya, ilmu pengetahuan alam. Ini ada pohon anggrek ya, di sini medianya adalah arang. Arang adalah karbon ya, makanya semua tumbuhan pada dasarnya disusun oleh karbon dan mendapatkan makanan dari oksigen ya, oksigenasi dari udara biasa ini ya. Dan jarang disirami juga nggak mati ya kalau anggrek ini ya, jarang disiram, tetapi sudah ada arangnya di sini ya. Arang adalah penyerap air yang ringan atau kelembapan, sehingga kelembapan itu dimanfaatkan oleh akar-akar ya, akar-akar ini, akar-akar anggrek ini untuk menyerap kelembapan juga oksigen. Akarnya ini peka sekali terhadap kelembapan anggrek ini ya. Untuk ini tidak pernah disirami ya, gugur semua. Ini bunganya, ini adalah tangkai bunga anggrek. Tangkai bunga anggrek ini ya, tangkai bunga anggrek ini adalah buah anggrek ya. Buahnya anggrek ini pentil-pentil kecil-kecil, ini buahnya anggrek, ini buahnya anggrek. Setelah berbunga dan berbuah ini kecil-kecil ini. Anggrek itu ada buahnya ya, ini buah anggrek. Buahnya anggrek kecil-kecil ini ya. Ya, di tangkai-tangkainya itu ya, seperti itu. Kelihatan seperti itu. Ya, sudah. Ya, beginilah menata lingkungan halaman yang penuh bunga. Di musim hujan akan memanfaatkan air dari tada hujan ya. Dan sedikit abu dari sekam padi kadang-kadang sebagai pupuknya, atau kompos dari kotoran ayam atau kotoran kambing ya. Saya manfaatkan sebagai pemupuk ya, tanaman-tanaman bunga, bukan tanaman-tanaman makanan atau buah. Dan sebagai unsur hara atau vitamin dari tumbuhan-tumbuhan itu. Di sana juga ada ya tanaman-tanaman, di pojokan sana ada pandan wangi ya, pandan wangi untuk pewangi masakan seperti mau buat kolok dan sebagainya, itu pandan wangi ya. Di situ menanam pandan wangi. Pandan wangi juga memanfaatkan pengairan tada hujan. Seperti tanaman yang lainnya ada bunga red Sumatera itu ya. Ya, di sampingnya ini ada bunga pagoda. Di sampingnya tadi ada bunga sakura Jepang ya, melati Jepang atau sakura Jepang. Di sini ada pandan pewarna masakan. Untuk buat bikang itu biasanya diwarnai ini ya, dipetik gini ya. Tapi itu diremet gini ya. Ditaruh terus nanti ditumbuk sama penumbuk ya, lalu diperas. Dan airnya dimanfaatkan sebagai pewarna ini ya. Airnya dimanfaatkan sebagai pewarna. Nanti dia diperas begini ya, diperas begini, nanti harum ya, baunya cukup harum ya, sebagai pewarna ya, sebagai pewarna ya, beginilah ya, baunya sangat harum kalau bau pandan pewarna ini ya. Ini pohonnya ini
Ya sekiranya sudah jelas ya ini hujannya ya, tidak begitu deras ya, di atas sudah mulai reda dan saya akan undur diri ya. Kiranya semoga semuanya baik-baik saja, penuh rasa bahagia dan gembira. Semoga selalu diberikan ya, diberikan kesabaran, diberikan ketekunan dalam menjalankan hari-hari kalian semuanya ya, diberikan kesabaran dan ketekunan, belajar dan mempelajari, juga mempraktekkan untuk apa? Meraih usaha kalian, meraih hasil usaha yang maksimal kalian nantinya. Di sini ada saluran internet ya, di pegunungan, tetapi ada saluran internet itu adalah kabel yang menuju tower internet dan CCTV, dan memanfaatkan jaringan WiFi paket datanya ya, paket bulanan. Cahayanya tertutup ya, begitu ya, mau tertutup air hujan sehingga begitu ya, nggak begitu jelas seperti menyilau gitu. Itu adalah pancaran titik-titik cahaya dari air ya. Yang jelas di sini jarak dekat begini ya, jelas begitu air ya mengucur dari atap itu sampai ke timba itu ya. Buktinya hujan ini ya. Terima kasih saya ucapkan, dan sampai ketemu lagi di lain hari dan lain kesempatan. Juga itu ya adalah daun ungu ya, ya itu ya, yang ungu-ungu itu ya, sangat mujarab untuk obat ambeien ya. Itu caranya cukup diambil daunnya ya, lalu dibersihkan ya sama sabun, dibilas berkali-kali ya, dibilas berkali-kali lalu digodok. Jika ambeien ya, nggak usah beli obat aneh-aneh, langsung diminum airnya. Kalau merasa kok nggak manis, dikasih gula, nanti ya BAB juga lancar ya, ambeiennya juga cepat sembuh ya. Doakan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Ini ya daun ungu ya, ini seperti itu daun ungu ya, itu yang kejatuhan air itu ya, inilah daun ungu itu ya. Yaitu masih satu tangkai ya. Nanti jika sudah besar ya, sudah besar bisa menjalar sendiri nih, seperti bercabang, seperti di sampingnya itu ada cabang-cabangnya. Warnanya daunnya ungu ya. Ya pucuknya biasanya tangkainya juga agak ungu ya. Itu ada lagi bunga apa itu? Bunga mawar ya. Wangi sekali ya bunganya mawar itu ya. Itu sudah agak besar ya. Di situ ada bunga mawar ya, di situ wangi sekali. Itu ada di daun itu ada coklat-coklat itu ya. Itu bekas bunganya itu ya, bekas bunganya itu nanti kalau dipetik ya, ditaruh di bawah bantal, maka bantalnya akan awet wanginya ya. Nah, di sampingnya ada pohon palem ya, itu ya, palem raja ya namanya. Palem raja itu ya, menangkarkan saya taruh di dalam halaman. Di barat juga ada palem raja putri saya karena ya, palem raja putri. Di sini ada palem raja apa ini, laki-laki, palem raja laki-laki, itu palem raja putri ya. Yaitu ini ada belimbing nanti ya di sini. Jika nanti sudah besar bisa berbuah di depan rumah, dekat rumah. Dan belimbing sangat mengotori ya, mengotori lantai biasanya ya. Ya harus telaten apa itu, ngopeni. Telaten ngopeni itu ya, nyapu ya. Ngopeni lantai begini ya, nanti disapu dikit nyapu ya, ringan ya, nyapu daun ini belimbing, cepat jatuh
daunnya ini cepat jatuh biasanya. Seperti ini ya, seperti mau kuning-kuning seperti ini di bagian tangkainya ini. Nanti kalau sudah kuning jatuh ya. Ada beraneka ragam tanaman di halaman rumah saya ya, sebagai apa? Sebagai penahan penyerap karbon dioksida di udara ya, memanfaatkan karbon dioksida dan oksigen dan mengeluarkan oksigen yang segar. Tentunya prinsipnya di siang hari seperti ini, tanaman-tanaman ini akan menyerap karbon dioksida pada siang hari dengan bantuan sinar matahari. Dan nanti di malam hari akan menghembuskan oksigen ya. Di malam hari tentunya di malam hari kalau kita isi dengan tanaman di sekitar rumah kita, maka kita di malam hari tidak kepanasan atau tidak kekurangan oksigen. Itulah manfaatnya tumbuh-tumbuhan di sekeliling rumah kita. Penting untuk kehidupan bernafas kita. Yang kita butuhkan yaitu pada dasarnya untuk manusia adalah yang dibutuhkan oksigen. Untuk tanaman yang dibutuhkan adalah karbon dioksida. Beginilah sahabat-sahabat, di musim hujan kali ini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Isnyanur Rosid, ahli media analisis kesehatan dan mahasiswa Sains Teknologi Matematika di Universitas Terbuka Surabaya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.